Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Anastasia Maswaman dengan NIM 811423077 dari kelas C. Saya Asrin Jumuli dengan NIM 811423085 dari kelas E. Kami mahasiswa aktif semester 3, jurusan Kesehatan Masyarakat. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah promosi kesehatan dengan dosen pengampuh Dr. Irwan SKM MKes. Pada video kali ini kami akan membahas terkait dengan penyakit batu empedu. Batu empedu adalah endapan keras yang terbentuk di dalam kantong empedu. Batu empedu adalah salah satu masalah kesehatan yang terjadi tanpa gejala, di mana hampir 50% penderita batu empedu tidak merasakan gejala apa-apa, dan 30% lainnya merasakan gejala tetapi seperti emah. Banyak pasien yang tak sadar dirinya sering mengeluh sakit mah, padahal sebenarnya mengalami sakit batu empedu. Faktanya, gejala sakit batu empedu memang mirip sekali dengan penyakit mah. Untuk membedakannya dengan penyakit mah, perlu diperhatikan penjelaran dan frekuensi nyeri. Frekuensi sakit mah biasanya pelan-pelan hingga akhirnya rasa sakitnya begitu hebat. Sedangkan sakit batu empedu, rasa sakitnya tiba-tiba dengan sangat cepat. Batu ini dapat memicu radang dan infeksi pada kantong empedu. Dan di saluran lain, bila batu keluar dari kantong empedu dan memicu penyumbatan di saluran lain. Batu empedu berukuran kecil, lebih bahaya dibandingkan batu berukuran besar. Karena yang kecil berpeluang berpindah tempat dan berkelana ke tempat lainnya dan memicu masalah kesehatan yang lain. Apa saja gejala batu empedu? Ketika batu empedu berukuran kecil, biasanya ia akan muncul tanpa gejala. Namun jika ia berukuran besar atau komplikasi, ia biasanya akan muncul dengan gejala dengan beberapa gejala seperti ini. Merasakan nyeri selama beberapa menit. Nah, nyeri ini biasanya sangat tajam dan terjadi secara tiba-tiba di bagian perut kanan atas. Batu empedu yang menyumbat bisa menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan yang mengarah pada merasakan mual dan juga muntah-muntah. Lalu, jika batu empedu menyebabkan infeksi pada kantong empedu, itu dapat menyebabkan demam yang bisa muncul sehingga menyebabkan menggigil. Penyakit kuning juga merupakan salah satu gejala dari batu empedu. Kulit atau bagian putih mata bisa menguning jika batu empedu menyumbat saluran empedu. Faktor risiko pada batu empedu dikenal dengan singkatan 4F, yaitu 40, Female, Fat, Family. Artinya, batu empedu ini hanya memiliki faktor risiko kepada yang berpeluang seperti usia lanjut, wanita, obesitas, dan juga genetik. Pada usia lanjut, batu empedu tidak menyerang pada mereka yang berumur 25 tahun ke bawah. Sekitar 30% lansia terkena batu empedu namun tidak memiliki gejala. Untuk wanita lebih rentan terkena batu empedu dibandingkan pria. Insidennya yaitu 2/1000 dibandingkan dengan pria 0,6/1000. Hormon estrogen dan pil KB juga ikut berperan dalam penyebab batu empedu pada wanita. Kemudian yang ketiga yaitu ada obesitas. Obesitas di sini berperan dalam penyebab batu empedu dikarenakan makanan yang berlebihan atau makan yang berlemak. Kemudian yang keempat ada genetik. Bila keluarga Anda memiliki faktor dari resiko batu empedu, kemungkinan 1,5 kali Anda akan terkena terkait dengan penyakit batu empedu. Hal yang perlu dilakukan untuk mengetahui adanya batu empedu di dalam tubuh kita, yaitu dengan pemeriksaan penunjang. Yang pertama yaitu USG, menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar batu empedu. Yang kedua ada CT scan, memberikan gambaran jelas untuk mendeteksi komplikasi seperti infeksi. Yang ketiga ada MRCP, yaitu memvisualisasikan saluran empedu dan mendeteksi adanya penyumbatan. Yang keempat ada ERCP. Selain untuk digunakan sebagai pengobatan, batu yang ditemukan bisa langsung diangkat.
Secara global, prevalensi batu ampadu diperkirakan 6% sampai 15% dari populasi dunia dengan tingkat lebih tinggi di negara maju seperti Amerika Serikat dan juga Eropa. Penyebab dari batu empedu. Penyebab tak lain karena sudah terlalu banyak kolesterol di dalam empedu hingga di atas 70%. Pada sistem partikel kolesterol saling menempel, lalu ukurannya membesar membentuk batu empedu. Penyebab lain juga dari batu empedu yaitu kondisi seperti sirosis, infeksi, dan kelainan darah dapat menyebabkan hati menyimpan terlalu banyak bilirubin sehingga mengembangkan batu empedu pigmen. Kemudian penyebab lain juga dari batu empedu yaitu proses pengosongan kantung empedu yang tidak benar. Jika kantung empedu Anda tidak mengosongkan sepenuhnya atau cukup sering, empedu bisa menjadi sangat padat, berkontribusi pada pembentukan batu empedu. Cara agar diri kita tidak terkena batu empedu yaitu tidak melewatkan jadwal makan. Melewatkan jadwal makan dapat meningkatkan resiko terjadinya batu empedu. Lalu, menurunkan berat badan secara perlahan. Menurunkan berat badan secara perlahan ini bisa dengan berolahraga atau tidak makan junk food. Baiklah, itulah tadi yang dapat kami sampaikan terkait dengan penyakit batu empedu. Mohon maaf bila dalam penjelasan kami masih kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.